Terima kasih saudara masih setia menyaksikan Sahur Time. Dan pada sesi ini kita akan bertanyakan kepada Pak Kiai Misbahul Munir tentang pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa, Kiai. Namun sebelumnya menyambung yang tadi, Kiai, tentang sifat tawadhu itu. Tanda-tandanya orang tawadhu itu apa, Kiai? Terima kasih Kang Amin, banyak ya. Kalau kita berbicara tanda orang itu rendah hati. Orang rendah hati itu mau ditempatkan dimanapun saja dia tidak mudah tersinggung. Mampu menempatkan diri dengan baik. Misalnya kita di depan orang tua. Walaupun sudah jadi ulama, jadi tokoh. Tetap kita harus mengatakan saya ini bukan kiai, bukan tokoh. Tapi anak. Benar nggak? Benar, Kiai. Di depan guru. Saya punya guru, punya kiai saya. Saya di depan kiai bukan ulama saya. Siapa saya? Santri. Benar nggak? Benar, Kiai. Kalau di depan mertua, bukan ulama, saya itu mantu. Sebabnya kalau saya ngaku ulama dipecat. Benar nggak? Nggak tahu, Kiai, nggak ikut-ikut Kiai itu, Kiai. Jadi, mohon maaf, ini tandanya begitu banyak yang akan ditimbulkan dari sifat tawadhu itu perilaku-perilaku yang indah, yang disenangi oleh orang. Jadi mendahulukan orang lain, itu biasanya buah daripada sifat tawadhu. Oke, Kiai. Ada pertanyaan dari Ibu Rima di Cibubur, Kiai. Ya. Nah, keutamaan tawadhu itu apa, Kiai? Kang Amin, tadi saya bacakan sebuah hadis. Man tawadhu'a, barang siapa tawadhu, rendah hati, ya. Ahli ibadah, prestasinya tinggi, tetapi tetap rendah hati. Rafa'ahullah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Saya perhatikan Kang Amin, rata-rata pemimpin-pemimpin besar itu sifat tawadhu kepada orang lain, rendah hati kepada orang lain. Itu harus dijadikan catatan kita bersama. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Nanti kalau saya tawadhu, berkuranglah kekiaian saya, berkuranglah ketokohan saya. Tidak. Tapi kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ini janji Rasulullah SAW, Kang Amin. Ya. Ada pertanyaan juga dari Bapak Wahyu di Jakarta. Mempraktekkan sifat tawadhu itu dalam kehidupan sehari-hari itu kadang sulit. Bagaimana cara membiasakannya, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Memang tidak semudah apa yang saya sampaikan. Tetapi awal dulu saya ingin menekankan sifat tawadhu atau rendah hati itu tidak akan mengurangi derajat kita. Begitu Kang Amin ya. Tetapi bahkan akan mengangkat derajat kita. Nah ini kadang-kadang orang itu mengakui kehebatan orang lain itu kadang-kadang ya Kang Amin ya. Itu merasa takut terlampauin. Saya mengajarkan misalnya kalau ada orang lain hebat, ucapkan selamat. Kalau perlu kirim karangan bunga. Kirim bunga, Kiai, bukan karangan bunga. Ya, karangan bunga ya. Ya. Lah begitu. Pokoknya ucapkan. Kalau ada orang seneng, ikut seneng. Kalau ada orang sukses, ikut sukses. Ini biasanya tanda orang tawadhu itu. Orang yang rendah hati. Sebaliknya kalau ada orang sedang susah gitu Kang Amin, dia juga ikut sedih. Itu tanda-tandanya. Dan ini saya ulangi lagi. Insya Allah, orang yang tawadhu rendah hati itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah bisa merasakan baik sejarah orang-orang terdahulu, bahkan juga para tokoh-tokoh yang ada di sekeliling kita. Itu rata-rata mereka itu tawadhu, rendah hati, menghormat kepada orang lain. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Indah Lestari di Jakarta. Ya, Kang Amin. Pak Kiai, ini kan zaman sosmed ya. Jika kita habis melakukan kegiatan sosial, seperti memberi sembako atau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, kemudian difoto-foto, diposting ke sosmed dengan niat agar orang lain ikut membantu. Maksudnya dia berdakwah agar orang lain melakukan hal yang sama. Ya, Kang. Apakah itu riya, Kiai? Dan bagaimana penjelasannya dalam hukum Islam itu, Kiai? Baik, riya itu Kang Amin, pamer. Ini urusan hati. Tidak ada yang tahu. Saran saya kalau mau beribadah, mau bersedekah, ya ikhlas karena Allah. Urusan teknis atau difoto atau tidak, diumumkan atau tidak, lihat niatnya. Kalau tadi disebut agar orang niru kepada perilaku kita, boleh itu. Tapi kalau kita berbicara sedekah, sedekah sunat itu memang dianjurkan untuk tidak rame-rame.
Beda dengan namanya sedekah wajib yang kita kenal dengan zakat, Kang Amin. Kalau zakat itu dianjurkan untuk diumumkan. Termasuk juga misalnya ada niatan. Niatannya apa sih? Kok diposting-posting kemana-mana, disebut. Tujuannya agar diikuti oleh orang lain. Dan juga tujuannya agar saya tidak terbaca orang yang pelit. Karena selama ini ada yang nuduh misalnya saya nggak pernah ngeluarin zakat. Itu perlu diposting, dikasih tahu kepada orang lain. Jadi dibedakan antara sedekah sunat dengan sedekah wajib. Kalau sedekah wajib namanya zakat, usahakan diumumkan. Yang kedua, kalau sedekah sunat, usahakan disir. Sir itu dirahasiakan. Cuma kalau ada niat seperti tadi, saya setuju posting tidak apa-apa. Agar bisa diikuti oleh orang lain. Demikian Kang Amin. Baik, oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Panca di Jawa Tengah. Pak Kiai, saya mau bertanya, apa pahala bagi orang yang mengikhlaskan hutang, Kiai? Subhanallah. Ini orang Indonesia memang kadang-kadang sering-sering itu, Kiai. Ya. Yang ditagih itu yang lebih galak, Kiai. Lebih galak, iya. Begini Kang Amin, pertama saya kasih nasihat kepada yang punya duit ini. Yang mengutangin. Mengikhlaskan ya lebih baik. Karena misalnya banyak persoalan, ya ditagih, yang ditagih itu lebih galak kadang-kadang. Kemudian dicari orangnya nggak ketemu, atau memang sudah wafat misalnya yang utang itu. Maka saran saya yang masih hidup ini, tolong ikhlaskan. Itu masuk sedekah itu. Dan dibalas sama Allah. Orang bersedekah akan dibalas 10 kali lipat. Jadi sudah ikhlasin saja. Itu Kang Amin. Tapi pesan saya kepada orang yang ngutang ini, jangan keenakan. Ngomong, yang ikhlas lah Kang, ikhlasin lah Kang. Nggak bisa, utang ya utang. Saya khawatir nanti, kalau kita punya utang, kemudian kita membiarkan, besok di akhirat termasuk orang muflis. Orang muflis itu orang bangkrut. Kenapa disebut bangkrut? Ibadahnya banyak, tapi kemudian ditagih sama banyak orang karena pernah nyakitin orang, karena punya utang nggak bayar di akhirat. Na'udzubillah Kang Amin. Jadi mengikhlaskan utang itu sama dengan sedekah, Kiai ya? Sedekah itu. Sama dengan donasi juga, Kiai? Termasuk, ya. Oke, dan oleh karena itu saya mengingatkan kepada saudara dimanapun Anda untuk terus berdonasi di dakwah peduli COVID-19. Untuk para guru ngaji, santri majelis taklim, dan pesantren-pesantren yang terdampak COVID-19. Melalui nomor rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat pada layar televisi Anda. Nah, Kiai, kita lanjutkan pertanyaannya dari Bapak Muhammad Faril di Probolinggo. Ya. Pertanyaannya, jika seseorang berpuasa, nah ini bulan puasa, Kiai, tetapi lupa tidak membaca niat berpuasa, sah apa enggak itu puasanya? Sahur enggak dia? Nah itu enggak tahu, Kiai, tapi paginya itu ya memang puasa, dia enggak makan gitu. Ya, baik. Para jemaah sekalian, ini saya kasih solusi. Kalau ada orang puasa tidak niat pada malam harinya, tetapi ternyata dia sholat tarawih misalnya. Saat sholat tarawih baca doa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati fardhu lillahi ta'ala. Maka umpama dia ketiduran sampai siang hari, sudah termasuk disebut niat. Dan perlu diketahui para jemaah, pemirsa di rumah, bahwa niat itu wa mahalluhu fil qalbi. Niat itu di hati. Kalau yang diucapkan itu adalah sunat. Saya ulangi, nawaitu shauma ghadin itu sunat. Niat saya besok puasa hari. Tapi kalau dalam hati kita sudah ada niat kemudian ketiduran, tidak diucapkan, masih disebut sah. Nah, ini karena kaitannya dengan puasa wajib Kang Amin. Karena kalau puasa wajib itu memang harus menginapkan niat, beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat, misalnya saya puasa Senin Kemis, ya pagi-pagi belum makan, sampai jam 9 juga belum makan. Akhirnya saya, belum makan, belum sarapan, saya mau niat puasa sekalian, boleh. Boleh itu. Itu kalau puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib, itu harus ada niat pada malam hari. Termasuk saran saya, niat saya puasa dalam 1 bulan penuh. Kemudian dia ketiduran, dia masih sah puasanya. Tapi kalau umpamanya dia tidak berpuasa gara-gara meninggalkan niat, tidak boleh makan loh. Mentang-mentang
saya nggak niat semalam, udah makan sekalian. Nggak boleh. Itu harus namanya imsak. Bukan puasa istilahnya, imsak. Mencegah dari makan dan minum, tapi tidak dihitung sebagai puasa. Itu Kang Amin. Baik, Kiai. Terima kasih saudara-saudara yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Terima kasih dan mohon maaf kami tidak bisa membacakan satu persatu semua pertanyaannya. Nah, pada sesi ini saya juga kembali mengingatkan saudara-saudara untuk terus berdonasi kepada para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa melalui dakwah peduli COVID-19 dengan melalui rekening BCA 291-209-0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat pada layar televisi Anda. Selain itu, selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana saudara, nanti kita akan ada tamu istimewa, yakni pegiat jaringan Gus Durian, Bapak Syafiq Ali. Jangan kemana-mana, Sahur Time segera kembali.